Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya kan sudah mulai hijrah dan saya menikah dengan seseorang yang bisa dikatakan kurang paham dengan ilmu agama. Alhamdulillah saya merasa Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah kepadaku untuk bisa lebih baik lagi dan bisa membimbing keluarga kecil kami. Perlahan suami aku pun bisa berubah menjadi rajin ibadahnya. Tapi terkadang saya merasa suami saya itu belum memiliki kesadaran dari dalam hatinya. Tetapi dia melakukan ibadah karena saya yang suka ngomel-ngomel menyuruhnya. Sampai terkadang di hatiku timbul penyesalan dan berpikir seharusnya memilih pendamping hidup haruslah orang yang ngerti agama dan yang akhlaknya bagus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai-sampai kadang timbul rasa di hati saya suka sama seseorang yang dia itu keluaran pesantren. Dan saya berpikir, setidaknya kalau saya bisa memiliki suami yang seperti itu, bisa membimbing saya, mengarahkan saya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya masih sadar, ya Allah, kenapa hati saya selalu memuji orang lain dibanding suami sendiri? Saya tidak tahu ini termasuk dosa apa tidak. Tapi saya sadar, saya harus menerima suami saya baik buruknya sifat suami saya sendiri. Saya ingin buang perasaan itu yang menurut saya sangat tidak karuan, Buya. Karena saya selalu berpikir bahwa mungkin ini jalan yang harus saya tempuh untuk bimbing suami dan anak-anak. Cuman di sisi lain karena saya pun masih kurang pengetahuan dan ingin ada yang membimbing, maka selalu timbul rasa kalau bisa memiliki suami yang lebih pengetahuan agamanya dari saya. Saya ingin ada yang membimbing lebih lagi, Buya. Tapi bingung mau cari ilmu di mana selain dari YouTube dan streaming Al-Bahjah. Tolong pencerahannya buat saya, Buya. Saya tidak mau sampai melakukan kesalahan. Intinya, saya itu lagi ilfil, Buya. Lagi ilfil sama suami sendiri. Karena kalau urusan ibadah itu harus dikoprak-koprak melulu. Harus disuruh-suruh melulu. Jadi, saya itu risih gitu, Buya. Mohon arahannya. Baik, bismillah. Syaitan itu sudah sangat berpengalaman di dalam menjerumuskan anak Adam. Dendam kepanjangan yang tidak akan berakhir kecuali nanti anak cucu Nabi Adam masuk surga, iblis masuk neraka, sudah selesai. Dan dendam itu terus berkembang sehingga upaya iblis atau syaitan, bagundal-bagundalnya iblis, keturunan iblis, syaitan itu nanti terus berusaha untuk menjerumuskan manusia. Dan mereka cerdas. Kalau menjerumuskan manusia, apalagi manusia yang beragama seperti Anda, Ustadz, orang-orang baik. Kalau menjerumuskan tidak langsung tutup poin, suruh masuk ke kubang kehinaan. Enggak. Berkelok-kelok dia. Pakai umpan. Nah, Anda baca. Umpan iblis sudah masuk pada Anda. Untuk Anda sadar lalu bertanya. Umpan iblis apa? Anda punya seorang suami, itu adalah dari Allah. Kemudian iblis memberikan umpan, menghantarkan sana. Ujungnya adalah kehinaan, perzinaan, dan seterusnya. Anda sudah takut. Tapi dia sudah membawa Anda. Pertama, Anda sudah mulai kurang puas dengan keberadaan suami Anda. Sebetulnya sampai sini batasnya. Tentu Anda keluar batas lagi, sudah mulai melirik orang lain. Sehingga kebaikan suami Anda sudah tertutup. Mulai memandang orang lain. Perhayal untuk punya suami begini, begini, begini. Nah ini kalau Anda lanjutkan, terjadi kehinaan. Anda harus stop sampai di sini. Dan kembali lagi. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini begitulah caranya. Oleh iblis dikaburkan dulu istrinya, pasangannya atau suaminya, dibikin tidak menarik, lalu dibuka oleh iblis, setan, matanya untuk melihat orang lain. Sehingga betul ada istilah yang rumput tetangga terasa lebih hijau, itu adalah kata kambing-kambing. Dan begitu. Selalu begitu. Seolah begitu. Dan juga disebut Nabi ala innal nara huffat bil ma. Kalau nama surga huffat bil makarih. Kalau surga enggak senang. Tapi kalau neraka bisyahwat, semuanya menyenangkan. Sehingga betul sudah mulai. Jadi saat ditelepon oleh seorang ustadz pun akhirnya nyaman, enak. Padahal suaminya juga tidak kalah dalam merayu. Mungkin. Bahkan ajibnya umpannya iblis itu kadang dalam bahasa agama. Ya kamu jadi punya suami kok nggak ngerti agama, rugilah. Hidup kan nih suami kan jadi imam. Dengar enggak dari ibu yang ngomong? Imam. Cari yang namanya imam di sini. Imam. Jadi imam. Akhirnya setan bisikkan begitu. Akhirnya dia sudah komunikasi dengan setan. Iya sih.
Suami setiap hari harus dikoprak-oprak sholatnya. Ya Allah, enaknya kalau punya suami. Ya, setan sudah senang. Iya, suamimu harus ustaz. Iya, nah, ini iblis. Hati-hati. Tidak jaminan. Belum tentu yang istrinya ustaz lalu bisa menjadi ustazah yang baik. Belum tentu. Bahkan Nabi Lut istrinya kayak apa? Ayo. Gak jaminan itu. Maka syukur yang Allah berikan, halal yang Allah berikan kepada Anda. Kemudian kalau memang Anda ikhlas kepada Allah, subhanallah. Kalau suami Anda yang mengajak Anda ibadah, yang menggunung pahala suami. Tapi ini beda, Anda ngajak suami Anda yang menggunung pahalanya. Cuman Anda paham makna ini? Anda punya jihad, punya pahala dakwah mengajak kepada suami, istimewa. Anda tidak sadar kalau Anda menjadi wanita istimewa. Bahkan jika seorang istri menjadi istrinya seorang ustadz, bisa saja dia mengganggu perjalanan dakwahnya. Karena memang dia bukan sebanding dengan dia atau tidak mengerti. Anda pun belum tentu bisa menjadi wanita baik bagi seorang ustadz. Dan Anda akan menjadi wanita terbaik buat suami Anda yang model itu. Dalam keyakinan saya, seperti itu. Kenapa? Anda sudah ngoprak-ngoprak. Kalau Anda ikhlas itu kan pahala. Biarpun dia tidak sholat, tetap pahala. Biarpun dia belum patuh, tetap pahala. Anda tidak tahu itu. Dan ingat, kalau Anda meninggalkan seorang laki-laki dengan kezaliman, Anda pun tidak akan mendapatkan suami kecuali Anda akan terzalimi. Mungkin dia seorang ustadz, naudzubillah. Bukan Anda. Seorang wanita meninggalkan suaminya karena ingin mendapatkan ustadz yang baik. Masuk ke ustadz, dizalimi sama ustadznya. Ada ustadz zalim kok. Hati-hati, sudahlah, cukup. Berhenti sampai di situ. Putus. Itu umpannya si iblis itu. Anda berarti kembali kepada suami dan Anda berbanggalah. Jika ternyata Anda lebih unggul dari suami Anda, di dalam kebaikan Anda ajak suami Anda. Dalam kebaikan Anda ingatkan. Kemudian juga Anda harus tahu standar. Di rumah tangga itu jangan seorang istri itu menuntut suaminya berlebihan. Misalnya harus tahajudnya sama dengan Anda, puasanya sama dengan Anda. Yang penting standar dasar selamat dulu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tontonannya benar. Itu saja dasarnya. Sudah istimewa itu. Ya, seperti itu. Berhentilah Anda, dan Anda akan berhenti karena Anda berani bertanya, karena Anda ingin diberi petunjuk, kan? Petunjuknya seperti itu. Kembalilah kepada suamimu dan tutup matamu dengan siapapun. Kekaguman kepada ustadz-ustadz dan sebagainya. Jangan tutup semuanya. Anda punya yang halal, itu suamimu, keberkahanmu ada di situ, surgamu ada di situ. Kalau ada kekurangan di suamimu, adalah tugasmu menyempurnakan. Maka sungguh engkau adalah wanita yang istimewa. Karena apa? Anda punya peran besar. Imamnya pun yang menundukkan adalah Anda. Kalau murid yang menjadikan gurunya jadi wali. Ada wali jadi seorang guru menjadi kekasih Allah gara-gara muridnya. Karena muridnya sangat hebat. Maka Anda menjadi istri hebat. Suaminya jadi benar gara-gara istrinya. Itu saja insya Allah. Anda kembali kepada posisi Anda yang sesungguhnya sebagai seorang istri yang selalu membimbing suami. Jangan bosan membimbing suami dan tingkatkan kecintaan mesra yang indah. Ketahuilah nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan takutlah kepada zina dan muqaddimah zina. Jangan main-main. WA itu ada setannya. Dia nyambung, linknya itu adalah segitiga. Kepada laki-laki itu dan iblis juga memantau. Sehingga karena sudah ada bau iblisnya, lihat. Kalau WA kepada suaminya biasa-biasa saja. Tapi kalau WA kepada laki-laki tersebut ada debar-debar. Itu ada iblisnya. Karena semua iblis sudah sontek dengan hal yang itu pengakuan sebagian orang yang sudah mulai kotor hatinya begitu, Buya. Iya, Buya, betul. Kalau saya dengan suami saya biasa saja, sampai dingin tadi ngomong. Tapi kalau sama orang lain yang semangat, iblis. Sudah sambung linknya kepada iblis. Putus. Putus kepada iblis dan putus dengan umpannya iblis. Biarpun itu ustadz umpannya iblis, dia ahli surga. Tapi di saat dengan Anda jadi ahli neraka nanti. Cukup Anda dengan suami Anda masuk surga. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.